tulisan pertamanya langsung didanai untuk menjadi film, bahkan filmnya tidak cuma film biasa tapi animasi. Iya, film animasi. Itu gimana rasanya? Aku nggak bisa bayangin. Kalau dulu sih awalnya pengen jadi astronot, soalnya mau nembakin alien. Animpiade Animation for All. Halo, selamat datang di Animpiade, channel animasi Indonesia, dan masih bersama saya Ali Isa di Animation Talk. Hari ini saya ditemani oleh seorang sosok yang luar biasa. Mungkin kalau teman-teman nge-search di Google, langsung keluar namanya sebagai sutradara dari film animasi pertama Indonesia yang judulnya Homeland. Ini dia Mas Gangsar Waskito. Yo. Bagaimana Mas? Apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat. Masih sehat? Masih produktif ya? Masih. Ya. Oke, di sini kita kalau misalnya di Animation Talk, itu kan kita lebih ke kita mau mencoba mengenal lebih dalam tentang Mas Gangsar. Karena biasanya kebanyakan teman-teman di sobat animasi di luar sana itu kita tahu animasi. Itu sebatas kebanyakan dari anime atau animasinya Disney, Pixar dan lain sebagainya. Tapi animasi lokal tuh yang sebenarnya kan banyak ya pelakunya, tapi kan tidak kenal satu sama lain. Betul. Dan banyak teman-teman juga cuma kenal dari karya tapi tidak kenal ini kreatornya siapa sih. Nah, di sini di Animation Talk kita ingin mencoba lebih mengenal lagi, memperkenalkan tokoh-tokoh animasi dan karya-karyanya seperti apa. Nah, kalau sama Pak Yudo kan dia lebih ke studionya. Kalau Mas Gangsar ini kan sudah punya studio namanya Kasat Mata. Yang didirikan sejak tahun kapan? Namanya 2002. 2000. Kalau kumpulnya 2000-an, 2001 lah. 2000-an sudah berkumpul dan didirikan 2002. Nah, di sini saya ingin bertanya-tanya nih, dari mengulik-ngulik nggak apa-apa ya, agak personal ya. Dari awal itu Mas Gangsar ketika dulu, apakah sudah ada pikiran untuk akhirnya terjun ke dunia animasi, kemudian akhirnya membuat studio dan membuat film pertama animasi Indonesia, atau seperti apa? Mungkin bisa diceritakan dari background-nya Mas Gangsar. Kalau dulu sih awalnya pengen jadi astronot, soalnya mau nembakin alien. Astronot. Ternyata alien nggak ada, ya nggak jadi. Apa yang menyebabkan ingin menembaki alien dan jadi astronot? Keren aja sih. Nembakin nggak. Ya, apa namanya? Anak cowok zaman dulu kan. Dan itu pun tergambar di film Toy Story ya. Begitu ada astronot, semuanya lewat. Iya. Kayaknya itu sampai sekarang kayaknya astronot tuh suatu yang masih keren. Apakah karena Mas Gangsar dulu juga nonton animasi atau ya tergambar aja astronot alien, berarti kan kalau itu sudah dari kecil ya? Iya, dari kecil. Itu kan berarti ada yang memaparkan virus-virus keluar yang mengenalkan alien sehingga seorang Gangsar kecil, wah alien ini kayaknya enak nih ditebak gitu. Ya suka yang seru-seru sih dari dulu tuh. Kalau tebak-tebakan atau apa itu Sobyung itu saya pasti cari nama-nama dinosaurus. Sobyung yang lainnya tuh nama-nama buah dan segala macam. Saya sukanya dinosaurus. Dan itu susah, saya kalah terus makanya. Padahal yang ngusulin nama dinosaurus Mas Gangsar sendiri. Ya, saya maunya saya sendiri. Tapi selalu kalah. Selalu, lamaan nih. Ya, terus apa ya? Dulu sama sekali nggak ada pikiran sih masuk ke dunia animasi dan segala macam. Kayaknya sama dengan semua anak Indonesia kayaknya. Jadi memang dari awal pendidikan tuh kayaknya belum diarahkan ya. Diarahkan bakat-bakatnya. Mungkin kalau sekarang mungkin juga sudah banyak yang memperbaiki. Jadi dari TK itu sudah ada kayak sidik jari atau apa untuk tes minat bakatnya supaya orang tua tuh membantu mengarahkan. Kalau dulu zaman kita mungkin belum ada juga. Mungkin kita cuma tahunya ya kalau cita-cita jadi polisi, dokter, insinyur, pemain sepak bola. Ya itu kan doa-doa yang baik dari orang tua kan itu ya. Pengennya yang memang teko gitu loh. Mau apa jadi tukang gambar atau apa tuh kan nggak jelas. Gitu. Ya kalau dulu sih belum ada pikiran. Terus kebetulan ya itu tadi tahun 2000-an saatnya Jogja itu baru dilanda demam film independen.
Jadi waktu itu Mbak Dian Sastro pertama kali main film judulnya Bintang Jatuh. Nah itu semua orang kayaknya pada pengen bikin film di Jogja itu. Itu tahun saya 2000. Mas Gansan ini, Mas Gansan ini asli Jogja. Saya ceprotnya Jakarta. Ceprotnya, numpang lahir, tapi lamanya di Jogja. Sejak JTK. ya udah jadi orang Jogja dong berarti ya. Orang Jogja. Tapi untuk mengakui orang Jogja agak Iya. ya salah ya. Bukan juga orang Jakarta. Oke. Lahir Jakarta, tapi ya KTP-nya aja. KTP Jogja. Oke, ya. Terus Saya juga dengan teman-teman isi waktu itu apa namanya bikin film-film pendek dan segala macam. Dulu komunitas saya itu komunitas belajar bikin film. Nama komunitasnya. itu waktu itu udah kuliah ya? Udah kuliah semester 3 kalau nggak salah. Nah itu terus kumpul teman-teman dan segala macam, bikin film pendek. Terus akhirnya saya ketemu sama teman-teman yang dari UGM ini. Jadi ketemunya juga ketemunya di kayak festival gitu. Mereka juga ada yang diputar itu Lot Milot kalau nggak salah. Itu filmnya filmnya mereka yang kedua. Yang pertama kan Loloden judulnya. Nah itu saya ketemu dengan Mas Klik sama Mas Bayu. Kalau nggak salah itu di luar kota kok saya ketemunya itu. Tapi lupa kotanya mana. Tapi dalam rangka festival film. Terus habis itu kita bincang-bincang, cocok dan segala macam. Terus ya udah sering ngumpul aja. Terus tiba-tiba ada ajakan dari Mas Garin untuk bikin film bareng. Ya jadilah film Homeland itu. Itu masih kuliah nggak ada waktu bikin film kamu? Masih kuliah. Kok berani Mas? Ya makanya jebol kuliah. Oh iya. Mas Gangsar ini kuliah di sastra Inggris Angkatan Dharma waktu itu. Oke. Anak sastra Inggris tertarik dengan film indie. Paling nggak aku penulis cerita kok. Paling nggak ada nyambung. Oke. Sastra Inggris. Dari sastra Inggris kemudian ke film animasi, sama-sama sastra suka nulis. Iya. Dari sastra Inggris ke film indie. Dari film indie ke film animasi itu berarti murni karena ya dikenalkan. Ya. Awalnya tidak kepikiran untuk, maksudnya terlihat nonton animasi benar, bagus nih, saya pengen bikin ini. Enggak juga sih ternyata. Ya aja sih, ada peluang baru yang mengasihkan, terus saya ambil aja. Terus ya ternyata ya jalan sampai sekarang. Dari Mas Garin itu berarti ya awalnya yang untuk bikin karyanya Homeland memang dari Mas Garin. Nah, waktu itu sudah pernah bikin film-film indie sendiri gitu? Pernah, tapi saya bukan di bagian kreatif, saya di bagian manajemen. Ngapain aja tuh kalau di bagian manajemen? Ya beli lampu, terus benerin kostum. Ya pokoknya tidak terkait dengan bagian produksi. Dan mengatur jadwal produksi teman-teman juga, bangunin teman-teman untuk syuting dan segala macam. Itu pikiran Mas Gangsar ketika di komunitas itu tadi. Komunitas itu. Justru malah lebih ke manajemen. Ya lebih bukan ke filmnya. Bukan ke kreatif dan bukan ke film. Bukan ke film. Dan tidak juga nulis. Enggak juga nulis. Tiba-tiba diajak oleh Mas Garin untuk bikin film. Terus yang diajak bikin film kan yang teman-teman yang bikin Lot Milot. Kalau saya ngindel aja. Iya. Terus saya mengajukan cerita, dan teman-teman suka, ya udah kita bikin. Motivasi mengajukan ketika saat itu apa? Ya karena ada dorongan untuk aku kalau bikin cerita kayaknya bisa kok. Terus itu baru sadar saat itu. Saat ada peluang itu. Atau sebenarnya Homeland ini sudah ditulis jauh? Belum. Jadi setelah ada ajakan baru saya ada Homeland itu. Jadi sebelumnya saya tidak sebagai penulis, latihan menulis juga enggak dan segala macam. Ya waktu ada peluang itu tiba-tiba ada passion itu sih. Terus dan langsung kepikiran coba nulis lah. Ya kepikiran, dan itu cukup menggila waktu itu. Jadi 400 halaman dalam 1 minggu. Wah. Saya tulis. Itu udah jadi skrip. Nggak tahu tuh berapa jilid. Panjang sekali itu, saya seperti kesetanan waktu itu. Beneran menulisnya luar biasa, nangis-nangis sendiri, ketawa-tawa sendiri. Ya sampai sekarang kalau nulis masih kayak itu sih.
Bisa ya? Padahal tidak punya basic nulis sama saya, tapi suka baca buku. Enggak juga sih. Enggak juga. Nah, terus bagaimana Mas Gangsar ini bisa mendapatkan segala macam imajinasi yang kemudian ditulis dalam film Homeland itu? Kalau dari ceritanya Mas Gangsar, kayaknya sih jauh banget dari dunia-dunia yang bersinggungan dengan animasi. Imajinasinya bisa seliar itu untuk akhirnya dinobarkan, oke, ini skripnya jadi animasi. Ya, iya sih. Jadi memang beneran nggak ada apa-apa. Jadi terus tiba-tiba itu aja, tiba-tiba terus Di momen itu keluar aja. bisa ya ternyata kayak gitu kan. Kebanyakan orang-orang kan, masuk ke dunia animasi dulunya antara suka gambar atau suka nonton, atau dia terlibat dalam terpaksa terlibat dalam proyek animasi dan ini bagus nih, saya bikin ternyata Mas Gangsar justru malah bener-bener beda. Ya saat itu ada peluang kemudian mencoba nulis. Iya, coba nulis. Dan ya itu yang dipilih. Tapi kenapa kok naskah itu? Berarti kan ketika Mas Gangsar nulis, naskahnya tidak dirancang sebagai ini akan jadi film animasi. Sebenarnya dirancang untuk jadi film animasi juga sih. Cuman saya asal menulis saja. Saya tidak memikirkan teknis dan segala macam. Pokoknya yang saya anggap keren saya masukin. Nanti yang jungkir balik ya teman-teman saya. Iya. Ternyata susah. Saya susah banget. Dan teman-teman waktu itu juga nggak mikir susahnya sih. Jadi ya, ini asik aja gitu. Karena ceritanya seru. Kemudian akhirnya dirilis. Iya, tapi dari cerita itu pun sebenarnya ya setelah memang harus banyak ilmu yang saya dapatkan sih untuk kalau saya sendiri hasilnya memang tidak sesuai dengan waktu saya menulis pertama ya. Rasanya tuh nggak sesuai gitu ya, karena saya belum tahu apa-apa. Oh ternyata actingnya gini, saya punya dialog diucapkan kok aneh ya gitu. Tapi ya taunya aneh, saya juga waktu itu juga belum bisa membenarkan gimana yang bagusnya. Jadi ya udah jalan aja selesai. Padahal itu sebagai sutradara juga kan? Jadi sutradara juga, dan itu memang ya dibilang belum mampu, ya belum ngerti sama sekali. Tadi kan Mas Gangsar bilang film itu ternyata jauh dari ekspektasi kepalanya Mas Gangsar sendiri. Di aspek apa aja sih yang? Yang pertama, film itu tidak dirancang disiplin film pada umumnya. Jadi dia plotnya ngalor ngidul, terlalu panjang seperti selayaknya novel ya. Kalau novel kan bebas ya, soalnya buku kan bolak-balik terserah gitu loh. Tapi kalau film kan dia ada durasi disiplin yang harus ya kalau mau nontonnya nyaman ikutin aja gitu. Ada bagian-bagian yang saatnya turun atau saatnya ke babak kedua, terus masuk karakternya turun, terus nanti baru masuk ke babak ketiga. Kira-kira seperti itu, tapi saya belum tahu sama sekali waktu itu. Karena ya itu benar-benar pengalaman pertama. Menulis dan bikin film Homeland itu. Iya. Itu gimana rasanya, Mas? Tulisan pertamanya langsung didanai untuk menjadi film, bahkan filmnya tidak cuma film biasa tapi animasi. Iya, film animasi. Itu gimana rasanya? Aku nggak bisa bayangin. Senang dan sedih, tapi ya harus grateful sih. Ya tentunya. Itu kepikirannya nggak kayak kalau kita kan semakin dewasa karena kita pertimbangan makin banyak nih untuk bikin film gitu, nulis sekarang pasti sudah mulai pertimbangan ini nanti bisa dijual nggak ya, gagal nggak ya, nanti eksekusinya gimana. Ketika itu sebenarnya sama sekali tidak ada. Ya karena tidak banyak yang kita tahu, kita jadi berani sih. Ya karena nggak tahu apa-apa. Ya udah sikat aja gitu. Ya. Tapi di situ akhirnya belajar banyak. Belajar dari proyek tersebut. Ya belajar waktu itu saya orangnya serius, tapi kelemahan saya itu saya gampang down. Jadi ketika apapun saya itu pengennya perfect. Tapi begitu ada yang nggak perfect itu saya bisa kepikiran berhari-hari, bahkan itu mood saya terus jelek terus gitu. Ketika itu terjadi. Iya, ya mungkin mungkin memang hasil akhirnya memang karena nggak sesuai, dan sejak Homeland itu saya berjanji pada diri saya sendiri untuk tidak membuat film yang saya nggak waktu itu
membuat film yang tidak saya setujui lagi. Makanya saya sejak Homeland itu saya megang produksinya lebih ketat. Jadi pertimbangan-pertimbangan teknis dan segala macam juga saya pelajari lagi, ilmu-ilmunya saya pelajari lagi. Ya sampai sekarang sih kalau bikin film bagi saya sendiri saya jauh lebih baik. Iya. Jauh lebih baik daripada pas saat Homeland itu. Homeland, iya benar. Ya, Homeland itu yang pertama dan terakhir bikin film kayak gini loh. Iya. yang nggak puas lah. Untuk menjadi pionir ya memang perlu ketidaktahuan yang besar untuk menjelajahi satu hal yang baru. Ya butuh ketidaktahuan dan butuh energi yang sebesar itu. Aku nggak tahu ya kapan lagi aku punya energi sebesar waktu bikin naskah Homeland itu, aku nggak ingat.